Ya, kita lanjutkan. Tadi Allah itu cuma satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang pertama, tugas Rasul adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan surga. Nah ya, jadi kalau kalian mau masuk surga harus taat kepada Allah. Caranya bagaimana? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah berupa apa? Banyak ya, diantaranya sholat ya, karena sholat nanti suatu saat akan yang ditanya terlebih dahulu ya di akhirat. Puasa, zakat, amal zariah dan sebagainya ya jika mampu melaksanakan haji ya. Juga amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah yang lainnya sangat banyak ya. Itu jika kalian ingin mendapat balasan surga maka laksanakanlah ketaatan kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar akan mendapatkan balasan neraka. Ya, tadi kebalikannya dari yang kedua ya. Siapa yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah, kelak dibalas di neraka. Hanya rugi ya ketika kita di dunia hidup diberi umur panjang, kesehatan sama Allah, tapi tidak melaksanakan perintah Allah ya. Selanjutnya yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Itu tugas para rasul. Ada 4 yang harus dilaksanakan oleh para rasul. Selanjutnya rasul juga mempunyai sifat, ya sifat ada 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Sifat wajib bagi rasul yaitu sifat yang harus dimiliki oleh para rasul. Ada 4 ya. Di antaranya sidik. 1. Sidik artinya benar. Apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar, tidak bohong atau tidak mengada-ada. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Rasul itu orangnya dapat dipercaya ya, tidak pembohong atau tidak pernah dusta ya, selalu orangnya bisa dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Ya, apa yang dia dapat disampaikan, tidak disimpan. Misal kali kita juga harus contoh ya. Misalnya kita dapat amanah apa, harus kita sampaikan, tidak boleh diambil atau disimpan sendiri. Yang keempat, fatona, artinya cerdas. Jadi Rasul itu memiliki sifat yang sangat cerdas karena apa? Giat belajar. Ya, tidak pemalas. Nah, jika kalian ingin cerdas, juga kalian harus rajin belajar. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak pernah dimiliki oleh Rasul. Ada 4. 1. Kazib, artinya dusta. Rasul tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Ya, ini orang munafik yang tidak dapat dipercaya, bukan Rasul. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Ya, tidak pernah menyampaikan. Dan yang keempat, baladah, artinya bodoh. Ya, Rasul tidak bodoh, Rasul itu cerdas. Itu sifat mustahil Rasul. Selanjutnya yang ketiga, sifat jaiz, yaitu sifat jaiz para Rasul adalah disebut juga aradul basyariah, artinya bersifat dan berperilaku sama seperti manusia pada umumnya. Contohnya apa? Makan, minum, tidur, lapar, letih, dan sebagainya. Rasul juga manusia, diciptakan Allah dari kalangan manusia. Jadi tentunya mengalami rasa lapar, maka makan, haus, minum. Seperti kita ya, ketika ngantuk, tidur. Ketika letih, istirahat ya. Ketika ingin pintar harus belajar ya. Itu sama seperti Rasul memiliki sifat jaiz. Sifat yang sama dengan manusia. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu manusia atau laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia atau lelaki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya atau umat manusia ya. Dan berlaku sepanjang hayat sampai hari kiamat. Ya nak ya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, hikmah beriman kepada Rasul. Kalian juga harus tahu hikmahnya. Di antaranya, meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul. Ya.